Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Today Sermon kali ini, saya tertarik membawa satu cerita yang ada di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacanya, saudara cukup menyimak dalam hati. Judul perikop di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10 ini berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10 yang baru saja kita baca dan dengar. Di sini saya sangat tertarik dengan kehidupan Petrus dan Yohanes, yang patut kita jadikan contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan kita. Petrus dan Yohanes bukan saja melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh sejak dari lahir, tetapi Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang sangat intens menceritakan dan menyebarluaskan Injil tentang Yesus, serta jam-jam ibadah dan doa mereka sangat perhatikan, sehingga tidak heran bila mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh di dalam cerita ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini yang pertama adalah Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bagi orang lumpuh, yang terbaik pada saat dia masih lumpuh adalah meminta dan menerima sedekah. Tetapi bagi Tuhan, yang paling dibutuhkan orang lumpuh tersebut adalah mujizat kesembuhan untuk sembuh. Hal yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Hal yang kedua adalah mujizat Tuhan selalu sempurna. Melalui Petrus dan Yohanes, secara sempurna Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini. Tubuh, jiwa, dan rohnya disembuhkan oleh Tuhan. Tandanya orang lumpuh ini bisa berjalan, melompat-lompat masuk dalam bait Allah, bersukacita dan memuji Allah. Bukti bahwa fisiknya sembuh, jiwanya sembuh, bahkan rohnya juga disembuhkan oleh Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapat dari cerita ini bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Orang lumpuh ini setiap hari, dikatakan oleh firman Tuhan, diusung dan diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Namun kehidupan daripada orang lumpuh ini tak seindah dengan nasib orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir ini. Walaupun mungkin ada ratusan, bahkan ribuan orang
yang lalu lalang hilir mudik ke bait Allah, ya, namun tidak ada satupun yang bisa ya menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Tetapi melalui pelayanan Petrus dan Yohanes, Tuhan menyatakan kuasanya, dan orang lumpuh tersebut disembuhkan hanya dengan nama Yesus Kristus yang berkuasa itu. Kelumpuhan atau paralisis ya adalah gangguan pada otot atau saraf akibat cedera atau penyakit tertentu. Kelumpuhan bisa dialami oleh seseorang sejak dari lahir, atau seseorang mengalami kecelakaan, dan bisa terjadi karena komplikasi penyakit ya. Saya ulang ya. Kelumpuhan bisa dialami oleh seseorang sejak dari lahir, atau seseorang bisa mengalami kecelakaan dan bisa mengalami kelumpuhan, dan bisa juga terjadi karena komplikasi dari penyakit-penyakit yang ada ya. Ada 3 penyebab ya seseorang bisa menjadi lumpuh selain lumpuh dari sejak lahir ya. Penyebab seseorang bisa menjadi lumpuh selain lumpuh dari lahir ya, yang pertama itu karena serangan stroke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab seseorang bisa menjadi lumpuh ya karena cedera tulang belakang. Karena cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang ini ya kita sebagai manusia perlu berhati-hati, apalagi orang-orang yang sudah berumur ya, yang biasa mengangkat barang-barang, apalagi barang-barang yang berat ya. Ini sangat perlu diperhatikan agar tidak mengalami cedera tulang belakang, karena kalau kita mengalami cedera tulang belakang ini bisa juga membuat seseorang bisa menjadi lumpuh ya. Susah bergerak ya, susah melakukan aktivitas mengangkat sesuatu ya kalau sudah menderita cedera tulang belakang ya. Hal yang ketiga, penyebab seseorang bisa menjadi lumpuh selain lumpuh dari lahir itu adalah multiple sclerosis. Apa itu multiple sclerosis ya? Multiple sclerosis adalah penyakit yang berpotensi yang membuat atau melumpuhkan otak ya, dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat kita. Jadi ini sangat berbahaya ya. Multiple sclerosis ini adalah penyakit yang berpotensi melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat kita ya. Kalau kita berbicara sakit lumpuh, kebanyakan orang hanya terpaku di lumpuh secara fisik atau lumpuh secara jasmani saja. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya ada juga kelumpuhan secara rohani yang bisa dialami oleh anak-anak Tuhan ya, atau siapa saja ya. Ada beberapa bentuk kelumpuhan yang bisa dialami oleh anak-anak Tuhan ya. Apa ciri-ciri dari orang yang lumpuh rohaninya? Ciri-ciri orang yang lumpuh rohani dapat kita lihat dari gaya hidup ya, gaya hidup dan kehidupan sehari-hari dari seseorang. Orang yang lumpuh rohani adalah orang yang kehidupan imannya tidak bertumbuh ya. Malah semakin hari semakin menurun ya di dalam pengiringannya dengan Tuhan ya. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang lumpuh rohaninya adalah orang yang kehidupan imannya tidak bertumbuh, malah semakin hari semakin menurun ya di dalam Tuhan. Ciri-ciri berikut ya orang yang lumpuh rohani ya. Orang yang lumpuh rohani adalah orang yang tidak punya gairah atau semangat. Orang yang lumpuh rohani adalah orang yang tidak punya gairah atau semangat untuk beribadah ya, untuk mengikuti persekutuan ya. Orang yang lumpuh rohani juga adalah orang yang tidak punya gairah, tidak punya semangat untuk berdoa lagi, untuk menyembah Tuhan ya. Orang yang lumpuh rohani adalah orang yang tidak punya gairah, orang yang tidak punya semangat ya untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai
anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kiranya kita senantiasa memiliki gairah. Kita seharusnya memiliki semangat dan motivasi yang menyala-nyala di dalam Tuhan, agar kehidupan rohani kita bisa tetap terpelihara dengan baik, agar kita dapat tidak mengalami kelumpuhan rohani. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan kebenaran firman pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan kembali, yang mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami boleh memiliki semangat, motivasi, gairah Tuhan untuk tetap menjalani kehidupan kami, pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Biar semangat, gairah itu tetap menyala-nyala Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa mau tetap setia Tuhan, berdoa Tuhan. Kami mau tetap Tuhan bergairah Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bergairah, bersemangat Tuhan untuk membaca, merenungkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, itu senantiasa membangkitkan roh kami Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.